93.1 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian, disebutkan di dalam Musnad Ad-Darimi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, beliau mengatakan, لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Ibnu Abbas yang merupakan sahabat junior, beliau masih kecil dan muda sekali, sekalipun beliau merupakan orang cerdas. Beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhul kitaba wa faqihhu fid din, pahamkan agama dan pahamkan tafsir sehingga ilmunya banyak.
doa Nabi SAW, dan di antara sebabnya juga beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh, cerdas dan tidak malas. Tidak hanya karena beliau seorang keturunan dan keluarga Nabi SAW, tetapi beliau juga termasuk orang yang menjadi teladan dalam kesungguhan belajar. Beliau mengatakan, aku berkata kepada seorang dari kalangan Ansar, ayo kita tanya kepada para sahabat, mumpung mereka masih banyak. Kita tanya ilmu-ilmu yang masih instan dan masih fresh dari para sahabat. Maka orang tadi mengatakan, wa ajaban laka ya Ibn Abbas, aturan nas yahtajuna ila ilmika wa fihim min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Kamu ini ada-ada aja. Kamu aneh Ibn Abbas. Apakah kira-kira orang akan membutuhkan ilmu kamu sementara di tengah kaum muslimin masih banyak para sahabat yang banyak? Maka kata Ibn Abbas, fataraka dzalika wa aqbaltu 'ala al-mas'alah. Dalam riwayat ini dikatakan wa taraktuhu. Aku tinggalkan dia dan dia meninggalkan belajar. Tapi aku sibukkan untuk mempelajari dan bertanya, mencari ilmu-ilmunya para sahabat mumpung mereka masih banyak. Beliau mengatakan, in kana la asma'u al-haditha min ahadin minhum faati babahu wa huwa qail. Barangkali ada sebuah hadis yang aku dengar dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datangi rumahnya. Aku datangi pintunya, ternyata dia tidur siang, wa huwa qail. Maka beliau mengatakan, fa atawassadu ridai tasfir rihu ala wajhi turab. Maka aku ambil sorbanku, aku jadikan bantal, aku tidur di pintunya sampai debu itu menyiram mukaku. Fayakhruju fayarani. Ternyata orang itu keluar dan melihat aku tertidur di depan pintunya. Faqala ma laka ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa bik? Ala arsalta rajulan faatiyak? Maka sahabat mengatakan, wahai sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu harus capek-capek datang ke sini? Kenapa antum tidak utus orang saja? Aku yang datang ke rumahmu. Tahu bahwa ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang khusus. Maka Ibn Abbas mengatakan, la wa ana ahaqqu an atiyak. Bahkan aku yang lebih berhak untuk mendatangi dan belajar dari antum. Kemudian beliau belajar dan bertanya, fa'asha dzalika al-ansari wa ra'ani qad ittaffa an-nas hawli yas'aluni. Kemudian setelah itu kembali ke orang Ansari yang tadi aku ajak belajar. Umurnya panjang. Hingga ketika aku belajar, kemudian aku lama menghabiskan waktu, akhirnya aku mulai dibutuhkan orang. Mereka bertanya, mereka hadir di majelisku, orang itu lewat. Lalu orang tadi mengatakan, kana hadzal fata a'qala minni. Iya, anak muda ini ternyata lebih muda dan lebih hebat dari aku. Lebih berakal. Belajar, terkadang orang memiliki pesimisme, mungkin ambisinya salah. Saya belajar harus jadi ustadz, jadi alim, jadi mufti atau viral. Sehingga beberapa ulama ditanya, Syekh saya barangkali nggak bisa untuk belajar jadi ulama. Kalau biasanya dipertanyakan, disampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan, kata siapa orang belajar jadi ulama? Orang belajar minimal dia bisa menghilangkan ketidaktahuan dirinya sehingga beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ini yang paling penting. Dan ini yang banyak dilupakan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pelajaran penting juga. Terkadang ada di tengah masyarakat orang yang tidak hanya malas belajar, tetapi gembosi, membuat malas belajar. Ya. Kalau Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan, sungguh aku barangkali ingin menyampaikan satu hadis yang gharib, jarang sekali dimengerti oleh semua orang. Hampir aku sampaikan, ternyata di antara hadirin itu ada orang yang agak lemah pemahamannya. Aku enggak jadi. Dan para ulama mengatakan bahwa ini merupakan salah satu sisi negatif orang berteman dengan orang yang agak kurang paham. Lalu bagaimana seorang berteman dengan orang yang malas belajar? Digembosin dia mau belajar, bahkan dijelek-jelekkan. Dan di zaman ketika sunnah ini jarang, maka orang-orang tidak lagi mengatakan kamu mau belajar biar jadi itu, jadi itu. Bahkan sebagian orang tidak ragu, mereka mengategorikan ada ekstrem kanan, ekstrem kiri.
Ekstrem kiri adalah orang-orang yang tidak mau menerima dalil, ekstrem kanan adalah orang yang sedikit-sedikit dalil. Lalu orang yang tengah-tengah bagaimana? Yang sesuai dengan selera masyarakat. Kira-kira ilmu itu mau didapat dengan cara apa? Kalau seandainya tolak ukurnya seperti itu. Pelajaran ketiga, ketika ilmu itu harus dihargai. Kalau seandainya orang tidak menghargai ilmu, bagaimana dia berharap ilmunya akan berharga? Para ulama mengatakan, ketika sang alim, orang yang punya ilmu tidak menghargai ilmunya sendiri, kira-kira dia berharap bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya menghargai ilmunya. Dia sendiri yang punya ilmu, ternyata dia tidak menghargai ilmunya. Subhanallah, kalau kita melihat bagaimana riwayat yang dinukil dari para ulama ahli hadis. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah diminta oleh khalifah agar membawa kitab Al-Muwatta untuk mengajarkannya di tengah istana. Maka beliau mengatakan, a'azzallahu al-amir, semoga Allah memuliakan engkau wahai amir. Innal ilma minka sadar, ilmu ini dengan jasa engkau, dengan pertolongan Allah. In a'zaztahu azza wa in adzlaltahu dzal. Kalau engkau akan muliakan, akan mulia. Kalau engkau hinakan, akan hina. Walakinnal ilma yu'ta wa la ya'ti. Tetapi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Lalu sang khalifah sadar, lalu mengatakan, "Thayyib, benar, anak-anaknya suruh hadir ke masjid." Ini hampir sama dengan kisah Al-Bukhari rahimahullah. Sayangnya Imam Al-Bukhari menjadi orang yang dijauhi, bahkan dimusuhi oleh qadhi yang berkuasa di zaman itu di daerah Bukhara. Ketika ia memerintahkan Imam Bukhari membawa dua kitabnya. Yang pertama Al-Jami' As-Sahih, yang kedua At-Tarikhul Kabir. Bawa ke istana, li asma'ahu mink. Aku ingin mendengarkan karanganmu itu di istana. Maka beliau dengan tegas mengatakan, dikatakan kepada utusannya, qul lahu inni la udhillul ilm wa la ahmiluhu ila abwabis salatin. Katakan kepada rajamu, kepada atasanmu, aku tidak ingin menghinakan ilmu, dan aku tidak akan bawa ilmu ini di pintu-pintu istana dan kekuasaan. Fa in kana lahu hajatun ilaihi falyatini fi masjidi aw fi dari. Kalau dia butuh, datang ke masjidku atau ke rumahku. Wa illa fa anta sultan. Kalau ternyata dia tidak ingin dengan jawabanku, dia boleh untuk melarang karena dia adalah seorang pejabat atau penguasa. Famna'ni min majlisi liyakuna 'indi 'udhrun yaumal qiyamati 'inda Allah anni la aktumul ilm. Larang saya dari kajian, tidak ada masalah. Nanti aku punya alasan di depan Allah Azza wa Jalla, aku tidak mau menyembunyikan ilmu. Akan tapi ini mahal sekali. Para ulama ketika mereka menghargai ilmu itu, maka ilmu itu berharga. Dan mereka menjadi orang yang didoakan, kata-kata mereka dikenang sampai sekarang dan dimanfaatkan. Barangkali ini yang banyak juga dilupakan oleh kebanyakan penuntut ilmu di zaman sekarang. Dan ini yang diingatkan berkali-kali oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ketika beliau mengatakan, islahul batin rubbama yakunu anfa' min islahidz zahir. Banyak orang yang lebih suka memperhatikan masalah yang kelihatan, menghafal, hadir majelis ta'lim, kemudian pilih buku yang paling bagus, mau baca kitab apa sampai khatam. Tetapi barangkali banyakkan orang tidak perhatian pada hatinya. Entah orang yang belajar maupun orang yang mengajar. Dan kita minta keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Rupanya para ulama mengingatkan poin penting ini dalam masalah menyampaikan ilmu. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, seorang ulama ahli hadis, meninggal tahun 198. Beliau meninggal sama dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, para pendekar ilmu hadis mereka. Beliau satu saat mengatakan, aku hadir di sebuah kajian hari Jumat. Ternyata yang hadir banyak. Fafariht, maka aku bahagia sekali. Thumma hadartu yawman, satu hari aku hadir, ternyata yang hadir sedikit. Fahazintu, maka aku sedih. Maka aku mendatangi salah satu guruku. Lalu beliau mengatakan, dzaka majlis susu, itu adalah majlis yang jelek. Kamu
bisa bahagia atau sedih karena banyak atau sedikitnya orang yang hadir. Dan subhanallah, Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, tuwuffiya Atha ibn Abi Rabah yawma mat wa huwa arda ahli al-ard. Telah meninggal dan wafat Atha ibn Abi Rabah, murid Ibnu Abbas, ketika beliau meninggal, dan beliau adalah orang yang paling diridai ilmu dan agamanya. Wa ma kana yahduru majlisahu illa thamaniyah aw sab'ah. Ternyata yang hadir majlisnya hanya 8 atau 7 orang saja. Tapi itu tidak menjadi pertimbangan ketika mereka ikhlas. Ini yang berat, dan kita punya tugas bersama. Dan kalau kita perhatikan, ternyata para ulama sampai dalam masalah pengajian mengingatkan, ini hati-hati, ketakwaan bisa terganggu ini. Ini majlis gede banget, yang datang banyak banget, ini bisa jadi mengganggu niat juga, ya. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas. Ya, beliau mengatakan, "Lau kunta la tuhsinu tattaqi akalta riba." Kalau kamu tidak bisa bertakwa yang baik, kamu akan makan riba. Wa in kunta la tuhsinu tattaqi laqiyatka imra'atun falam taghudda basarak. Kalau kamu tidak bisa bertakwa dengan cara yang benar, engkau akan bertemu dengan seorang perempuan, kamu tidak tundukkan pandangan. Wa majlisi hadza kana yanbaghi lana an nattaqiyah. Majlis ini bisa jadi kita butuh untuk bertakwa. Wa mamsyaya wa mamsyakum ma'i minal masjid ila hadzal makan la'allahu kana yanbaghi lana an nattaqiyah. Juga sama, setelah pengajian kalian jalan bersama aku dari masjid ke tempat ini, barangkali ini pantas untuk dijadikan evaluasi ketakwaan kita. Alam tara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu fitnatun lil matbu' wa madhallatun lit tabi'. Bukankah kalian ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jalan bersama itu bisa menjadi godaan orang yang diikuti dan akan menjadi kehinaan orang yang mengikuti. Artinya para ulama memperhatikan itu. Tapi kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ikhwas sekalian, kita akan mempelajari kitab tentang adab, dan lebih khusus dan spesifik adalah adab belajar. Dan ternyata para ulama memperhatikan sisi adab ini menjadi salah satu sebab ilmu ini bermanfaat. Dan bisa jadi kecerdasan orang, kesungguhan dalam hadir, bahkan banyaknya catatan tidak mewakili. Ilmu seorang bisa jadi banyak, akan tetapi karena adab yang tidak banyak, ternyata ilmu ini tidak bermanfaat. Catatan penting dari sahabat Ibnu Abbas, ketika beliau rela untuk tidur di depan pintu rumah orang yang akan diambil ilmunya. Ya, beliau pernah juga hampir sama membawakan tali kekang unta gurunya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Maka beliau mengatakan, "Dunaka ya ibn ammi Rasulillah." Biarkan ini, biarkan, saya bisa bawa sendiri. Beliau mengatakan, "Hakadha umirna bi ulama'ina." Demikianlah kita diperintahkan untuk menghormati guru-guru kita. Ya, ini barangkali juga perlu diperhatikan. Ketika di zaman ini orang belajar lebih terdorong karena urusan finansial. Saya bayar, saya sudah berhak untuk mendapatkan jatah saya dan fasilitas. Kemudian dia menyandang gelar, kemudian setelah itu dia sampaikan, lalu dia mungkin membanggakan sesuatu yang kalau kita bandingkan dengan kebiasaan para ulama, malu sekali kita. Kita enggak seperti mereka dalam belajar, apalagi dalam masalah keikhlasan. Nah, perlu kita mempelajari bagaimana keteladanan mereka dalam beradab. Dan beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin, sering mengingatkan ini. Beliau mengatakan, pernah satu saat ada orang yang sudah bergelar doktor, pengen belajar kepada saya pengen belajar kepada antum. Baik, silahkan. Kalau begitu kita mulai membaca kitab Thalathatul Usul. Beliau mengatakan, orang yang tadi dibilang itu, saya baca Thalathatul Usul, dia merasa dia sudah doktor, dia sudah banyak baca buku, kalau dia baca sendiri bisa, ini aja enggak, saya pengen buku yang lain, nanti saya bawa gini. Ini sudah dari awal cengkal, kata orang Jawa itu. Ya, sudah ngeyel sama gurunya, bantah dia tentukan sendiri bukunya, dia tentukan dulu aturannya. Dari awal sudah tidak seperti itu. Subhanallah. Ternyata para ulama mengatakan bahwa bisa jadi cara yang salah itu yang membuat mereka gagal di awal. Sementara dulu para ulama, mereka belajar sampai 30 tahun. Itu gimana ceritanya? Mulazamah sampai 30 tahun. Kalau orang kuliah S1, S2, S3, anggap 15 tahun. Ditambah dengan
mungkin dari jenjang paling dasar itu, TK, SD, SMP, SMA. Apakah sampai 30 tahun? Tidak sampai. Belajarnya bagaimana? Apakah belajarnya seperti belajar para ulama? Antum tahu bahwa metode para ulama dalam majlisnya betul-betul dipenuhi dengan keagungan, kehormatan, kewibawaan. Majalisul ilmi tahtadinuhu as-sakinatu wal waqar, kata para ulama. Majlisnya para ulama atau majlis ilmu itu dipenuhi dengan haibah, ketenangan, kehormatan, dan juga kewibawaan. Bahkan di majlis Abdurrahman bin Mahdi, la yubra fihi qalam, tidak ada yang berani meraut penanya, tidak ada yang berani berbicara, tersenyum, tidak ada yang berani. Dan ini yang jarang ditegur di zaman sekarang. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, saya ingin terapkan ini dan tidak dibolehkan seorang, ini tentunya di majlis khusus. Di majlis khusus. Kalau majlis umum biasanya beliau yang menghargai, seperti Masjid Nabawi beliau biarkan. Tapi kalau di majlis khusus beliau akan tegur itu. Contohnya misalkan ada orang duduk di belakang gitu tuh. Ya, beliau akan tegur itu orang. Antum yang duduk di belakang, antum mau hadir atau hanya pengen dengar-dengar gitu aja gitu. Ngisi waktu kan biasa orang daripada pulang gitu, ngisi waktu aja. Kalau mau hadir kayak gitu caranya. Datang, mendekat. Kemudian ada salah satu muridnya, dia melihat bukunya begitu. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, irfa' ra'saka wa tawajjah ilaihi. Angkat kepalamu, lihat ke sini. Beliau pernah marah ketika beliau akan menutup kajiannya. Hampir tutup kajian, itu ada rekamannya itu. Itu ada rekamannya. Beliau punya kajian rutin di Riyadh. Beliau hampir tutup itu kajiannya, tiba-tiba murid-muridnya sudah berdiri. Langsung beliau mengatakan, kalian mau kemana? Kenapa kalian tidak sabar? Kita datang semua untuk belajar. Saya datang seperti antum, saya ingin belajar bersama antum. Tapi kenapa kita nggak bisa menerapkan adab? Ya, kenapa nggak sabar sedikit? Sabar dulu, saya biar keluar dulu. Dan kemudian beliau tegaskan itu. Dan terkadang beliau menghukum muridnya. Beliau ambil sandalnya keluar dari majlis. Ya, beliau sudah ingatkan sebelumnya. Sudah diingatkan bahwa seperti Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau tidak ingin ada orang yang hadir kemudian sambil tersenyum-senyum, ngobrol sendiri sana kemari gitu. Enggak ingin beliau ada seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, beliau marah, ambil sandalnya keluar. Nah, ini Syekh Shalih Utsaimin pernah praktekkan. Lalu pada pengajian setelahnya beliau ingatkan, saya sengaja keluar kemarin. Saya sudah ingatkan pada kajian sebelumnya bahwa tidak pantas kita sebagai talibul ilm seperti ini. Dan rupanya kalian mungkin masih perlu diingatkan lebih keras. Kita bayangkan kalau di zaman sekarang gurunya keluar itu, mungkin seneng tuh santri itu. Ya. Saya ingat itu guru di pesantren. Dia mengeluarkan kita dari kelas. Kemudian digabung dengan kelas lain. Kemudian lagi beliau nyuruh nyatat aja, tidak disyarah, tidak dijelaskan. Kita malah seneng. Kita ngobrol ke sana kemari. Guru itu jadi tambah marah dia. Dia bilang, saya ini pengen hukum kalian, saya keluarkan kalian dari kelas kalian. Biasanya kalau di kelas-kelas profesional itu mereka marah, kenapa kami dikeluarkan dari kelas kami gitu. Kemudian kenapa kami dikumpulkan dengan kelas lain? Kan kita membutuhkan penjelasan secara khusus dari antum. Kalau kita enggak, santai kita mah. Nah, seperti ini barangkali tidak cocok diterapkan ya, karena kita belum siap untuk belajar beneran itu. Kalau kita melihat bagaimana guru itu sampai tidak ada harganya. Zaman sekarang guru barangkali lebih takut dengan peraturan. Ini belum lagi ada pembulian guru, kemudian ada murid yang sampai membunuh guru gara-gara satu peraturan di pesantren. Tetapi sekedar murid tidak bisa lagi untuk gagal. Nggak boleh gagal dia. Rasib nggak paham, nilainya kecil, luluskan aja. Nanti kita nggak dapat akreditasi. Mohon maaf ini, mumpung nggak ada pesantrennya di sini. Ya, kalau tidak ada akreditasi, repot kan? Sudah akreditasi biar jalan, yang nggak luluskan. Ya, taib hukum asalnya nggak pantas dia, naik ke jenjang berikutnya. Nulis nggak bisa, katrol lagi. Lalu ketika dia jadi guru, dia akan ngatrol atau dia akan minta katron lain. Kira-kira ilmunya bagaimana seperti itu? Kalau sekarang standarnya adalah titel. Sebenarnya ini merupakan kebanggaan yang tidak perlu dibanggakan dan memalukan sekali. Maka ikhwah sekalian, belajar tentang adab belajar menjadi penting. Dan justru dari sisi itu
Ibnu Jama'ah rahimahullah menulis buku khusus tentang adab. Kita akan baca ini dan isinya dalil. Beliau sebutkan tentang pertama keistimewaan ilmu. Tidak semua orang belajar. Biar kita tahu bahwa yang kita pelajari ini lebih terhormat dari apa yang dipelajari ahlud dunia. Ahlud dunia belajar mahal, beli apa segala macam, modalnya banyak sekali. Orang belajar agama rata-rata kan gratis, tinggal datang pengajian selesai. Tapi ternyata demikian, karena orang kurang bisa menghargai ilmu, akhirnya ilmu ini seolah memang murah sekali. Ya, kemudian beliau akan menyebutkan tentang adab seorang guru itu bagaimana, kemudian adab seorang penuntut ilmu. Setelah itu beliau akan sebutkan bagaimana adab seorang ketika menghargai bukunya. Ketika menghargai bukunya, para ulama ketika mereka menulis buku, kita akan paham, misalnya kita akan pelajari, mereka tidak akan mencoret-coret buku itu. Mereka tidak akan apalagi sampai meletakkan di bawah, kemudian mereka akan rusak-rusak bukunya. Ya, kalau kita baca tulisan dan contoh para ulama menghargai buku mereka, tidak boleh dipinjam. Ketika ada yang minjam, kok minjamnya ngutus orang, antum tahu itu. Buku mau pinjam, tapi dia pinjam ngutus orang untuk minjam. Nggak akan dipinjemin. Itu disebut oleh Khatib al-Baghdadi dalam kitab Taqyidul Ilm. Ketika ada orang mau minjam buku, dites dia, dites, coba kamu baca buku ini. Nggak bisa baca, nggak jadi dipinjemin. Karena di antara bentuk pengagungan ilmu, seseorang hanya memberikan kepada ahlinya saja. Kalau orang yang tidak ahli, dia diberi ilmu segini, mubadzir yang pertama, yang kedua dia tidak bisa menghargai. Begitu. Antum bayangkan itu sampai para ulama seperti itu. Ada orang yang sampai pinjam buku, ternyata ketika dikembalikan ada minyaknya. Oh, ini belajar atau makan ini. Keesokan harinya pengen pinjam buku lagi, dikasihnya buku sama piring. Ya, kasih buku sama piring, katakan ini piring untuk apa? Kamu kalau makan pakai piring, jangan pakai buku saya. Ya. Ada orang yang pakai begitu. Sampai mereka akan minjamkan buku, dia katakan, saya mau pinjamkan buku tapi kamu harus kasih jaminan. Ini orang yang minjem tidak kalah kelil adab namanya. Dia bilang, siap, anak kasih jaminan. Apa jaminannya? Buku yang dipinjam dari orang lain. Ini buku siapa? Buku kamu? Bukan, saya pinjam dari saya. Wah, kalau gitu jangan-jangan buku saya akan dijadikan jaminan ke orang lain lagi. Nah, artinya mereka tanya seperti itu. Ya, sampai ada ungkapan di tengah orang Arab, mereka mengatakan orang yang meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Orang yang meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Orang yang mengembalikan pinjamannya kepada pemiliknya lebih bodoh lagi. Karena dia sudah dapat yang paling mulia. Meskipun kita tidak berbicara ini masalah amanah atau dia jujur atau tidak, nggak boleh zalim, tidak seperti itu. Akan tapi bagaimana lihat para ulama, mereka menghargai buku itu sekalipun dengan sebuah pinjaman. Maka sungguhnya orang yang hanya mengetahui harganya ilmu adalah orang yang paham. Ikhwas sekalian, buku ini ditulis oleh seorang qadhi. Qadhi itu di zaman dulu merupakan pejabat yang dilantik karena ilmunya. Maka banyak para ulama yang sampai diberi gelar al-qadhi, dan masing-masing mazhab memiliki ulama yang sampai menyandang gelar qadhi, seperti al-qadhi Abu Ya'la, al-qadhi Abu Yusuf, ya, banyak sekali. Dan kebanyakan mereka tidak mau jabatan itu, lari, bahkan ada yang pura-pura gila, ada yang sampai dihukum seperti Abu Hanifah dihukum karena nggak mau jadi seorang qadhi. Akan tetapi qadhi itu tugasnya berat sekali, sehingga sebagian ulama yang tadinya hafalannya kuat, gara-gara mengambil jabatan qadhi hafalannya tercampur. Seperti Syarik ibn Abdullah An-Nakhai, hafalannya kuat sebelumnya, tapi setelah tawallal qadha, setelah dia mengambil jabatan qadhi, hafalannya mulai enggak beraturan, akhirnya ditinggalkan hadisnya. Orang yang meriwayatkan dari ini selama sebelum menjabat itu masih diterima, tapi kalau setelah dia mengambil jabatan itu sudah jangan diterima lagi, itu riwayatnya sudah enggak karu-karuan. Nah, memang jabatan itu menyibukkan. Jangankan jabatan yang memang panas, orang bilang ya. Ya, bukan hanya panas itu, panas tapi menggiurkan. Ya, jadi orang mau semua, tetapi itu cuma sekedar sebuah tanggung jawab saja membuat orang sibuk dari belajar. Saya pernah tanya ke seorang dosen saya,
Syekh, antum ini sekarang jadi dekan, padahal antum sudah profesor. Apakah antum punya waktu? Gimana cara ngaturnya? Gitu. Nah, beliau katakan sudah hilang sudah. Waktu untuk baca saja hilang. Tapi Anda bilang antum masya Allah membaca disertasi sehingga antum bisa manfaatkan itu. Beliau mengatakan beda. Membaca disertasi untuk saya uji itu saya cari kesalahannya. Tetapi kalau saya membaca buku ulama untuk istifadah itu yang butuh waktu dan itu barangkali yang ikhlas. Ya. Dan kita ketika membaca karyanya para ulama, kita ingin latihan dengan metode mereka dalam menyusun kalimat yang betul-betul mereka tuliskan dengan keikhlasan, ketawaduan mereka. Dan ini bisa jadi berbeda sekali dengan tulisan orang zaman sekarang, meskipun sama-sama bahasa Arab tuh. Para ulama hati-hati dalam menulis. Sampai dinukil dari Al-Mawardi rahimahullah, beliau ketika akan meninggal, beliau katakan tulisan saya itu jangan buru-buru dicetak. Kalau seandainya nanti saya mati dengan kesulitan, jangan dicetak itu buku saya. Saya khawatir enggak ikhlas itu. Tapi kalau nanti saya mati dengan tenang, silahkan dicetak buku itu. Nah, artinya mereka hati-hati sekali. Imam Malik rahimahullah ketika beliau menulis karya beliau Al-Muwatta, beliau mengatakan atau disampaikan kepada beliau, orang-orang bilang itu banyak yang nulis Muwatta, masa antum masih nulis Muwatta lagi? Dia mengatakan maka lillahi yabqa. Yang ditulis karena Allah itu yang akan bertahan. Dan hampir sekarang tidak ada Muwatta yang tersisa selain Muwatta Imam Malik rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah tulis kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarh Sahih Muslim. Usia beliau belum sampai 40 tahun atau 45 tahun. Meninggal, tulisannya bermanfaat sekali. Sejak beliau meninggal tahun 676 Hijriah sampai sekarang, banyak kaum muslimin mengkaji Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Kira-kira pahalanya mengalir berapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menulis kitab Bulughul Maram. Disebutkan As-Sakhawi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis Bulughul Maram untuk dijadikan anaknya menghafal. Wa qadarallahu ma syaa fa'al. Anak tidak hafal, tapi Allah ganti dengan lebih istimewa ketika kaum muslimin banyak menghafal Bulughul Maram itu. Dan hadis itu menjadi tumpuan pembahasan halal dan haram. Kalau orang sudah menghafal Bulughul Maram, banyak para ulama mengatakan setidaknya dia sudah menguasai pembahasan fikih. Kalau kita sekarang belajar, orang mau menguasai pembahasan fikih, hafalkan mutun. Hafalkan mutun. Matan-matan fikih, mau fikih madhab Syafi'i, Hambali dan seterusnya, dari mukhtasarat yang paling pendek sampai yang mutawwalat. Tapi kita katakan yang lebih istimewa lagi kalau dia bisa menghafal dalil-dalilnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menyusun dalil itu sesuai dengan pembahasan fikih yang biasa digunakan oleh para fuqaha. Maka beliau akan menyebutkan beberapa hadis yang lemah. Bukan karena beliau mengatakan hadis sahih, beliau katakan hadis dhaif. Bahkan terkadang hadis itu lemah sekali. Akan tetapi beliau ingin menyebutkan hadis ini yang biasa digunakan untuk berdalil oleh para fuqaha. Antum tahu sekarang lemah itu. Nah, sehingga kalau kita menghafal hadis-hadis Bulughul Maram, maka kita akan tahu bagaimana ilmu itu kita bisa pegangi. Baik, ala kulli hal ikhwas sekalian, Anda sebutkan bahwa penulis kitab ini adalah seorang qadhi dan seorang faqih, bahkan seorang muhaddits, ahli hadis. Beliau bernama Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah. Beliau meninggal tahun 733 Hijriah. Usia beliau ketika meninggal ada sekitar 94 tahun. 94 tahun itu usia tua. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla beri taufik, dia tetap akan bisa memanfaatkan sekitar usia tua masih tetap mengajarkan. Dan di zaman ini juga ada beberapa orang seperti itu. Saya pernah kenal, saya sering ceritakan, usia 97 meninggalnya, tapi sebelum itu masih selalu berdakwah. Perempuan berdakwah usia sampai 97 kemudian meninggal. Di saat beberapa orang yang meninggal usia 60 atau mungkin belum meninggal, dia 50 tahun sudah mulai merepotkan orang. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak belajar, nggak ngerti tata cara wudhu dan salat. Ketika dia bisa berumur 50-60 tahun, kira-kira umur sekian panjang untuk apa saja itu dicela sekali. Ana sering sampaikan kepada jamaah di masjid-masjid bahwa
dulu para ulama ahli hadis sampai jengkel kepada orang tua tidak ngerti Al-Quran dan hadis. Ya, sampai dikatakan tempeling saja kalau ada orang kayak begitu. Ini mohon maaf, ini namanya bahasa Jawa Timur ya. Ya. Tapi menerjemahkan bahasa Arab memang ada kesamaannya. Ya, beliau mengatakan idza ra'aita asy-syaikh lam yaqra'il Qur'ana wa lam yaktubil hadis fasfa'lah. Kalau kamu melihat ada orang tua tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, fasfa'lahu. As-safa' dalam bahasa Arab itu mukul kepala tapi tangannya terbuka. Itu apa artinya itu? Ya, bahasanya sopan, mengelus gitu. Ya. Tapi tempeleng begitu, fa innahu min syuyukhil qamar, karena dia adalah masyayikh rembulan. Masyayikh rembulan. Wa ma syuyukhul qamar? Apa yang dimaksudkan dengan masyayikh rembulan? Syuyukhun dahriyun yajlisuna fi layalil qamar yatatabba'una akhbaran nas la yuhsinu ahaduhum yatawadda'u lis-shalah. Mereka biasa menghabiskan waktu ngobrol gitu ketika sinar rembulan mulai kelihatan di malam hari. Di zaman itu mereka menghabiskan waktu malam ngobrol, mungkin minum kopi kalau ada ya. Ya, mereka santai menghabiskan waktu. Yang mereka perbincangkan adalah berita orang-orang. Ini datang, ini pergi, ini beli, ini jual, ini apa segala macam, sampai ke sana kemari mereka bahas. Tetapi ternyata di antara mereka enggak ngerti tata cara wudu untuk salat. Ilmu yang mereka butuhkan itu fardu ain. Ya, fardu ain. Ini kemana aja mereka tidak belajar. Ini mukadimah panjang banget ya. Ya. Dan ini ikhwah sekalian ditulis oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah. Beliau sempat berguru kepada ayahnya sendiri, karena ayahnya Ibrahim Ibnu Jama'ah merupakan seorang ahli fikih. Jadi belajar kepada bapaknya, bahkan belajar Al-Quran sampai selesai dari bapaknya. Ini menjadi kebiasaan para ulama. Yang pertama, mereka harus menghafal Al-Quran, itu menjadi kebiasaan. Bahkan mereka menganggap tidak hafal Quran adalah aib. Ya, aib. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib at-Tahdhib tentang Utsman ibn Abi Syaibah, thiqatun hafidhun imamun lahu awham. Dia seorang terpercaya imam, tapi dia sering lupa. Ya. Qila innahu kana la yahfadzul Qur'an. Katanya beliau tidak hafal Al-Qur'an. Dan banyak para ulama menilai bahwa tidak hafal Al-Qur'an adalah aib. Ya. Dan justru kebanyakan ulama mereka belajar Al-Qur'an sebelum baligh. Bahkan kalau bisa belajar dari orang tuanya luar biasa, seperti Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad belajar Al-Qur'an sampai khatam dari ayahnya sendiri. Ya. Tapi yang paling gampang kalau zaman ini ibunya aja yang hafizah. Bapaknya kan sibuk cari kerja, minimal dapat ibu hafizah, maka anaknya biarkan saja, insya Allah hafidz sendiri, mungkin. Ya, mudah-mudahan. Baik. Kemudian beliau sempat belajar juga kepada beberapa ulama ahli fikih, bahasa, bahkan termasuk Ibnu Malik yang kita dengar mengarang karya Alfiyah Ibnu Malik, itu salah satu gurunya. Dan kemudian beliau berkali-kali menjadi qadhi, dicopot, jadi lagi dicopot. Pernah menjadi qadhi di daerah Syam, kemudian dicopot, kemudian pindah ke Mesir, dicopot lagi, kemudian ke Syam. Kemudian ketika Ibnu Daqiqil Id ini meninggal tahun 702 Hijriah, ini pengarang kitab Ihkamul Ahkam, dan beliau adalah seorang qadhi juga. Ketika meninggal, maka Ibnu Jama'ah ini yang dilantik menjadi seorang qadhi. Beberapa tahun sempat dicopot lagi. Berkali-kali beliau menjadi qadhi, naik turun, tapi beliau masih sempat-sempatnya menulis kitab tentang masalah adab dan sopan santun belajar. Ya. Dan beliau ternyata merupakan orang yang juga dikenal dengan orang yang perhatian kepada penampilan. Orang yang putih, bajunya bagus, ya, dikatakan malihal hay'ah, penampilannya memang kelihatan diperhatikan. Ya, abyad mustadirul lihyah, orang yang putih, lihyahnya melingkar begini. Ini kalau sedang baca kayak begini, ini saya sering iri gitu, orang yang jenggotnya panjang, masya Allah gitu. Tapi ada orang yang jenggotnya panjang dicukur gitu. Kita yang nggak punya jenggot tuh pengen panjang, ini sudah panjang dicukur lagi, ini kan kasihan sekali dia. Ya, jamilul bazzah, bajunya rapi, daqiqus sauti sakinan wa qura, santai, tenang, berwibawa.
Ya, dan beliau akhirnya wafat pada tahun 733 Hijriah. Ini salat Isyanya jam berapa? 7:06. Baik. Pertemuan kali ini karena namanya muqaddimah, jadi kita baca muqaddimahnya insyaallah. Dan kalau belum selesai, kita selesaikan habis azan. Tidak panjang. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil barrir rahim, alwasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihil kirami jiwarihi fi darin na'im. Beliau sebutkan di awal setelah memuji Allah dan memuji dan bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dasar untuk menyebutkan kitab ini, firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang sangat mulia. Baik, ada kata-kata sayyidina, dan kita sering mendengar penjelasan para ulama, boleh seorang menggunakan kata-kata sayyiduna, itu bukan bid'ah. Kalau kita mengatakan sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pemimpin anaknya Adam, tidak ada masalah. Hanya jika kita sedang membaca sebuah doa yang tertentu di dalam sholat apalagi, maka yang paling kuat adalah kita berpegang dengan yang mansus, yang ditegaskan dalam hadis. Nabi SAW bagaimana cara menyebutkannya, ya, dan ini yang lebih selamat. Amma ba'd, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarh shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adab alladhi shahida asy-syar'u wal 'aqlu bi fadlihi wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahlihi. Di antara sesuatu yang perlu diawali oleh seorang pemuda yang berakal, al-labib artinya al-aqil, orang yang berakal. Syarh sababihi, di penghujung atau di awal perjalanan belajarnya, ketika di awal usia muda, dan dia perlu memaksa, membiasakan dirinya untuk mengenal tentang sebuah kebiasaan belajar. Apa yang perlu didahulukan? Husnul adab, ya, beradab dengan yang baik, yang akal maupun dalil sepakat, kemudian pendapat maupun penjelasan juga sepakat. Orang yang memiliki akhlak yang baik pasti akan dipuji dan diberikan ucapan terima kasih. Kita tidak lagi membahas kenapa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, dicela, ditolak, apa karena adabnya jelek? Bukan. Itu pembahasan lain lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas akhlaknya tinggi, akan tapi karena beliau mendakwahkan tauhid baru diomongin macam-macam itu. Aja'alal alihata ilaha wahida, itu aja yang membuat orang-orang kafir enggak siap. Apakah dia akan menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu? Mereka enggak siap itu. Tapi mereka sepakat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya yang baik. Tetapi Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kata-kata ini, beliau mengatakan bahwa dalil maupun akal sehat seseorang sebenarnya tidak berbeda, bahwa akhlak itu penting. Baik, kemudian termasuk pendapat orang maupun cara penjelasan, mereka juga semuanya sepakat bahwa akhlak itu penting semua. Wa inna ahaqqan nasi bi hadhihi al-khaslati al-jamilati wa awlahum bi hiyazati hadhihi al-martabati al-jalilah ahlul ilm. Orang yang paling berhak memiliki akhlak yang baik adalah orang yang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, orang awam, mereka dididik untuk menghormati orang yang lebih tua. Kenapa orang berilmu malah tidak? Malah kebalik. Tadinya berakhlak, setelah belajar kok jadi kasar begitu. Ini ada yang konslet, ini perlu diruqyah kali. Ini belajarnya bagaimana caranya? Ya, sehingga sudah sepantasnya orang berilmu itu lebih perhatian kepada masalah yang bisa menyempurnakan keilmuannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa innal ilma jamal wala yahsulu alaihi illa sahib jamal. Ilmu itu indah, tidak akan bisa ada orang yang meraihnya kecuali orang yang memiliki keindahan. Baik, alladzina hallu bihi dzurwatal majdi wassana, orang yang menggunakan ilmu itu sebagai sarana untuk mencapai puncak kemuliaan.
wa ahrazu bihi qasabatis sabqi ila wirathatil anbiya, dan dengan ilmu itu orang bisa menggapai pusat atau tempat terdepan. Ya. Baik, adzan dulu ya. Barakallahu fiik. Ini baru separuhnya muqaddimah ini, belum sampai separuhnya bahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إله إلا الله. Taib, disebutkan wa ahrazu bihi qasabatis sabqi ila wirathatil anbiya. Mereka ketika menggunakan ilmu akan berhasil mencapai puncak dan posisi terdepan sebagai pewaris para nabi. Qasab itu artinya tanaman yang ada tiangnya atau ada batangnya. Qasab as-sabq disebut oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang Arab dulu mereka kalau mau kejar-kejaran atau cepat-cepatan menggunakan kuda, mereka akan meletakkan finishnya dengan menancapkan satu tanaman seperti antum tahu tebu itu. Nah, itu namanya qasabus sukkar itu. Nah, itu tanaman seperti itu ditancapkan, kemudian mereka menggunakan kuda cepat-cepatan, yang pertama nyampai nyabut itu. Maka dikatakan qasabus sabq, artinya adalah dia meraih kemenangan, dia lebih cepat gitu. Artinya penuntut ilmu dia akan meraih kesuksesan terdepan sebagai pewaris para nabi. Li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitihi wa ashabih wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salaf waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Karena mereka mengerti tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelahnya. Kemudian termasuk orang-orang yang mengikuti gaya mereka, lalu diikuti lagi oleh orang-orang yang datang belakangan. Qala Muhammad bin Sirin, sekarang beliau ini akan menyebutkan beberapa nasihat dan untaian kalimat para ulama tentang pentingnya adab. Tentang pentingnya adab, dan ternyata mereka rata-rata adalah ulama ahli hadis. Dan yang pertama, dulu para ulama ketika belajar yang dipelajari hadis, mereka tidak kenal sebelumnya kecuali haddatsana wa akhbarana. Mereka safar di tempat yang jauh sampai melakukan perjalanan lama ya untuk mendapatkan haddatsana wa akhbarana.
Itu dulu ilmunya para ulama salaf. Ya, tetapi yang kedua, ternyata ini menjadi perhatian mereka. Ternyata masalah tauhid, akidah, ilmu yang lain bukan tidak penting, akan tetapi ini yang sering dilupakan orang, masalah akhlak. Disebutkan qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Mereka dulu, siapa mereka? Maksudnya guru-gurunya. Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in, meninggal tahun 110 Hijriah. Beliau bisa saja menceritakan tentang guru-gurunya, yaitu tabi'in yang lain atau para sahabat. Dulu mereka belajar al-hadi. Al-hadi ini bisa diartikan sepak terjang, tindak tanduk, dan sopan santun gurunya. Tapi juga bisa diartikan dengan adab. Mereka belajar adab dari gurunya sebelum mereka mempelajari inti dari ilmu yang teori itu. Al-Hasan al-Basri rahimahullah sama, beliau juga meninggal tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, in kana ar-rajul la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina thumma as-sinin. Dulu di zaman kami, orang barangkali perlu safar, melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari ini yang akan mempengaruhi kebiasaan mereka, karakter mereka, akhlak mereka, sampai bertahun-tahun mereka belajar itu. Ya. Kemudian sekarang pernyataan Sufyan Ibn Uyainah, salah seorang ulama ahli hadis, meninggal tahun 198. Beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan dan ukuran yang paling besar. Wa alaihi tu'radul asya' ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fahuwa al-haqq wa ma khalafaha fahuwa al-batil. Semua pembahasan akan diukur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diukur dengan perbuatannya, kemudian pendapatnya, akhlaknya, kemudian sirahnya. Kalau cocok berarti itu benar. Kalau tidak cocok berarti dia salah. Ini kita lagi bahas tentang masalah akhlak. Kesimpulannya, orang yang ingin menjadi orang berakhlak, dia perlu belajar hadis. Jangan sampai dia berakhlak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, ternyata melanggar syariat. Itu tidak sopan sama sekali. Sopan kepada orang tapi tidak sopan kepada Allah. Na'udzubillah. Wa qala Habib bin Syahid libnihi. Habib bin Syahid meninggal tahun 145 Hijriah. Dia mengatakan kepada anaknya, ya bunai, ishabil fuqaha wal ulama, ta'allam minhum wa khudh min adabihim, fa inna dhalika ahabba ilayya min kathirin min al hadis. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, kamu belajar sana, kamu hadir di para fuqaha dan ulama, ahli fikih dan para ulama, kamu belajar dari ilmu mereka dan adab mereka. Sungguh adab yang kamu pelajari dari mereka lebih aku sukai daripada hadis banyak yang kamu pelajari. Selanjutnya disampaikan oleh Makhlad ibn al-Husain. Makhlad ibn al-Husain meninggal tahun 191 Hijriah atau 196 Hijriah. Beliau berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak meninggal tahun 181. Berarti beliau ngomong kepada seniornya atau kepada gurunya, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita ini lebih butuh kepada adab meskipun sedikit daripada kita belajar hadis meskipun banyak. Tapi ini tidak boleh disalahpahami berarti akhlak lebih penting daripada ilmu. Ini tidak benar. Ya, wallahu alam, maksudnya adalah bagaimana para ulama memperhatikan masalah akhlak. Ya. Kalau seandainya orang mau belajar akhlak tidak mengerti hadis, bagaimana dia akan praktek? Maka yang dimaksudkan adalah ketika para ulama menyampaikan ini penting banget. Itu maksudnya begitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah juga disampaikan kepada beliau, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana keinginan atau kecintaanmu kepada belajar adab? Dan para ulama dulu mereka menggunakan kata-kata syahwat. Syahwat itu artinya betul-betul kecanduan, sayang banget gitu. Tapi kepada ilmu mereka bisa itu. Sampai sebagian mereka seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah belajar membaca di rumahnya nggak keluar-keluar. Sampai ditanya oleh para sahabatnya, ala tastauhish? Apa kamu tidak bosan di rumah sendiri membaca buku? Beliau mengatakan, kaifa astauhish wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam was sahabah. Bagaimana aku akan
bosan sementara aku bersama Nabi dan para sahabatnya. Membaca hadis menikmati sekali. Ada orang seperti itu. Imam Syafi'i sampai ditanya, kira-kira nafsu antum untuk belajar adab itu seberapa? Maka beliau mengatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Aku barangkali mendengar dengan telingaku ini satu pembahasan tentang akhlak, lalu aku berharap masing-masing dari anggota tubuh ini punya pendengaran semua, sehingga semua ikut mendengarkan kata-kata tentang adab itu, sehingga aku bisa menikmati pembahasan adab. Ini yang berkata adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau beliau debat dengan orang itu dibuat terbungkam, tegas sekali. Beliau yang mengatakan, orang yang belajar hadis qawiyat hujjatuh. Orang yang belajar hadis dia akan kuat argumennya. Ya, tetapi dalam masalah akhlak beliau perhatian juga rupanya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ditanya, qila wa kaifa talabuka lahu? Belajarmu bagaimana? Mencari ilmu tentang adab. Beliau mengatakan, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuh. Aku mencari dan mempelajari adab seperti seorang ibu, seorang wanita yang kehilangan anaknya dan itu adalah anak satu-satunya. Kata Syekh Shalih Utsaimin hafizallah, coba lihat, ini merupakan gambaran yang penekanannya kuat. 3 hal. Yang pertama, seorang wanita. Seorang wanita itu lebih perasa daripada laki-laki. Laki-laki kehilangan anak satu nggak apa-apalah, nanti bisa bikin lagi, atau mungkin anak yang lain masih banyak. Ada orang kan pengajian bawa anaknya nanti lupa gitu, ketinggalan. Oh iya, ketinggalan anaknya banyak dan biasa aja. Coba ibu-ibunya itu sudah rame itu, dimarah-marahi suaminya itu, sampai nih kalau nggak berani bawa anak jangan dibawa sudah. Ya, ketinggalan begitu. Baik, kemudian yang kedua, ibu kepada anaknya. Yang ketiga, ini anak satu-satunya begitu. Maksudnya bagaimana? Seorang alim ketika dia ingin belajar adab sampai seperti ibu yang kehilangan anaknya, itu luar biasa itu. Berarti perhatiannya luar biasa. Nah, kemudian baru sekarang Ibnu Jamaah menyimpulkan. Beliau mengatakan, "Walamma balagat rutbatul adabi hadhihi al-maziyyah wa kanat madariku mufassalatihi khafiyyah, da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji at-talabati ilayhi wa usri tikrari tawqifihim alayhi imma li haya'in fayamna'uhumul hudur aw li jafa'in fayurithuhumun nufur ila jam'i hadzal mukhtasar." Ini beliau ingin menyebutkan kenapa saya tulis buku ini. Beliau katakan, ketika kita sudah bahas ternyata akhlak itu penting banget. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata pembahasan secara rinci sering tidak disadari orang. Yang ketiga, banyak orang yang tidak merasa butuh, tidak mau, imma dia malu sehingga dia tidak mau belajar. Kalau dijelaskan dalam pengajian, mungkin dia malu untuk disinggung-singgung, atau maka dia nggak hadir. Atau dia merasa tidak perlu sehingga dia pergi karena dia takut misalkan ini pembahasan terlalu keras, harus seperti ini. Maka daripada seperti itu saya tulis aja, kata beliau. Saya tulis ini, saya kumpulkan. Beliau mengatakan, mudzakiran lil alimi ma ju'ila ilaihi wa munabbihan lit talibi ala ma yata'ayyanu alaihi وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. Beliau mengatakan, ini buku saya ingin jadikan pengingat untuk orang yang sudah tahu, dan untuk penuntut ilmu saya akan jadikan sebagai peringatan, bukan mengingatkan tapi memperingatkan. Ya, dan beliau mengatakan ada akhlak yang dimiliki dan harus dimiliki oleh guru dan murid. Ada yang lebih ditekankan kepada murid, apa yang butuh ditekankan kepada guru. Nanti kita akan pelajari bagaimana seorang murid harus sabar kalau dapat guru yang galak. Ya, guru galak itu kalau di pengajian santai aja, galak-galak, oh anak nggak butuh, ya kan? Tapi coba kalau dosen itu, dosen yang galak, mahasiswa cari dosen yang lain, minimal dia ketakutan tuh. Ya, karena nilainya jelek apa segala macam. Kalau pengajian ternyata ustadznya nunjuk, coba antum tadi saya baca apa, besok nggak datang lagi, gampang kan? Itu banyak kayak begitu. Jadi sama Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau sering, anak diceritain guru-guru senior yang di Jami'ah Islamiyah, beliau suka nunjuk, coba tadi imam baca apa, wah nggak hafalan Syekh, ente nggak hafal Quran, jauh-jauh ke sini nggak hafal Quran, mending pulang.
Akhirnya sampai beberapa mahasiswa sembunyi di belakang. Ya, sembunyi di belakang. Nanti Syekh tanya lagi. Saya ingin tanya untuk yang di belakang saya lagi. Ya. Kemudian di sini disebutkan beliau perlu menjelaskan tentang adab terhadap buku, adab terhadap tempat. Baik itu guru atau orang yang menuntut ilmu. Tempat ini penting. Kalau kita tidak hargai tempatnya, maka ilmu ini tidak menjadi terhormat. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at aw sami'tuhu minal masyayikhis sadat. Aku kumpulkan dari riwayat-riwayat. Entah aku dengar sendiri, aku dapatkan dari beberapa ulama. Aw marartu bihi fil mutala'at aw istafattu fil mudhakarat. Atau aku tampilkan di situ karena bacaanku. Aku baca, aku nukil. Atau mungkin aku sedang berdiskusi bersama. Namanya mudzakarah. Mudzakarah itu artinya berdiskusi, dan diskusi ini yang sering dilupakan. Diskusi itu artinya kita sudah belajar bersama begini, nanti ketika pulang kita bareng sama kawan, tadi kita belajar apa? Coba sebutkan yang kamu ingat. Lalu dia ingatkan gini, nanti coba kamu, dia ingatkan apa yang dia pelajari dan dia masih ingat. Cara seperti ini akan lebih memantapkan hafalan yang jarang dilakukan orang. Ya. Dan ini diterapkan oleh salah seorang syekh kita di Madinah, Syekh Haytham Sarhan. Beliau mengatakan, saya punya setengah jam pengajian, maka 10 menit pertama aku akan jadikan murajaah pelajaran kemarin. 10 menit kedua aku akan jadikan materi baru. 10 menit ketiga mengulangi pelajaran baru ini. Dia ingin murid-muridnya hafal. Caranya bagaimana? Tidak boleh baca buku, bukunya ditutup. Dengarkan, kemudian sebutkan apa yang kita pelajari kemarin. Cara yang seperti ini jarang dilakukan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa dzakartuhu mahdhufal asanid wal adillah kay la yatula ala mutali'ihi aw yamallah. Aku sengaja tidak sebutkan sanad agar tidak membosankan orang yang membaca. Dan antum tahu beberapa buku akhlak yang ditulis oleh para ulama mutaqaddimin kebanyakan pakai sanad. Kita bayangkan nasihat para salaf yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan sopan santun, ya, ternyata tulis pakai sanad. Seperti Ibnu Mubarak punya kitab Az-Zuhd war Raqaiq. Kita bayangkan, wah ini buku mengingatkan kita akhirat. Pas dibaca sanadnya banyak, kita jadi malas itu. Antum tahu, anak pernah ngajar buku isinya tentang sanad. Qala haddatsana, itu ngantuk itu jamaah itu. Jamaah pengen kajian instan, tematik gitu ya. Kalau bahas buku memang terkesannya membosankan, tetapi ini yang bermanfaat insyaallah. Kita harus sabar ya. Wa qad jama'tu fihi bihamdillah ta'ala min tafariqi adabi hadhihi al-abwab ma lam arahu majmu'an fi kitab. Aku kumpulkan berbagai pembahasan ini yang tidak aku dapatkan di buku khusus. Ya, dan memang kata Syekh Shalih Utsaimin, jarang sekali ada ulama yang menulis secara khusus buku adab belajar. Maka Ibnu Jamaah penting beliau menulis ini. Ya, dan ini insyaallah di tahun ini akan dipelajari di STDI. Ya, tapi antum enggak usah ke STDI, sudah belajar sama kita di sini. Ya. Beliau mengatakan wa qaddamtu ala dzalika baban mukhtasaran fi fadlil ilmi wal ulama. Di awal kita akan membahas tentang keistimewaan ulama, ilmu dan ulama ala wajib tabarruki wal iqtida, dengan usaha kita untuk bertabarruk, mencari barakahnya. Karena beliau akan sebutkan ayat. Pembahasan pertama beliau akan menyebutkan tentang fadlul ilmi wa ma yanbaghi alaihi fi al-alim, wa ini disebutkan di sini wa syarafil alim wa nublihi, keistimewaan, kehormatan seorang alim dan kehormatannya. Akan tetapi pada pembahasan berikutnya di bab pertamanya beliau mengatakan fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Nah, beliau menyebutkan ada 8 ayat. Kemudian ada sekitar 13 hadis. Baru setelah itu athar dari para ulama. Ini insyaallah yang akan kita jadikan pembahasan di waktu mendatang biidznillah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, manfaat, dan bisa kita jadikan modal untuk belajar. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini enggak ada pertanyaan kan sudah? Sudah salat Isya? Hah? Sudah selesai atau gimana? Gimana? Siap. Khairan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini.